conditional probability untuk sifat hujan. Ya, kemarin kita sudah mencoba ya membahas tentang bagaimana awal musim ya itu terkait dengan suhu muka laut dan berapa probabilitasnya untuk misalnya awal musim kemarau maju ya dengan suhu laut yang dingin berapa persen, dengan yang netral berapa, dengan yang hangat berapa ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan sifat hujannya sama sebetulnya. Jadi sifat hujan musim kemarau maupun musim hujan dengan kriteria ANNBN ya itu disyaratkan oleh kondisi suhu muka laut ya. Sebagai contoh kita ini ya di Indonesia ya tentu ya, SST Bina SST Indonesia itu masing-masing berapa persen. Nah nanti sebetulnya bukan hanya INA ya, kita bisa mengambil data suhu muka laut di wilayah -3 ya, di kotaknya -3, kemudian di juga kotaknya di Polmot ya, DM gitu ya. Nah itu nanti sebetulnya bisa dikombinasikan ya. Jadi ketika suhu muka laut di Pasifik katakannya mewakili kotak 34 di Pasifik sedang hangat, lalu di Indonesia dingin, dan di Samudra Hindia netral. Nah itu gimana peluang untuk awal musim kemarau maju misalnya, itu jadi berapa persen ya, lalu peluang untuk awal musim kemarau mundur berapa ya, kemudian untuk yang normal saja juga berapa. Jadi sebenarnya itu ya kombinasi itu kesananya gitu ya, seperti itu. Ini memang penting ya, jadi faktanya memang seperti itu. Kita kaitannya dengan analisis suhu muka laut tidak bisa berdiri sendiri ya. Misalnya hanya dengan Nino ya, laut di Pasifik ya enggak bisa juga ya. Kadang Nino dibarengi dengan di Indonesia kayak apa, di Samudra Hindia kayak apa, itu beda kan nanti pengaruhnya gitu ya terhadap awal musim di suatu wilayah gitu. Oke, nah nanti yang kedua, topik yang kedua lanjutannya, nah itu yang saya janjikan ya, hasil dari kita ya dalam rangka pemutakhiran rata-rata 91/2020 ya, nanti kita lihat sebenarnya. Tapi yang pasti itu baru hasil diskusi ya, baru FGD gitu, sebetulnya belum diputuskan ya. Itu nanti akan dicari bagaimana nanti akan dipakai secara operasional. Tentu semua bahan-bahan kajian itu lanjut dulu ke kepala badan ya, karena ini masalah kebijakan ya, masalah pemahaman kebijakan. Nanti terserah ibu kepala badan mau pakai kriteria mana. Oke, kita coba tambah dulu ya hitungan yang untuk conditional probability sifat hujan ya, terkait dengan suhu muka laut. Sebenarnya datanya sama ya, datanya ini data yang di Zoom 55 ya. Ini data Zoom 55 Banten ya. Ini sama seperti kemarin juga menentukan awal musimnya ya, baik musim kemarau musim hujan ya. Dan ini adalah data rata-rata IOM ya dari 2 pos ya, Monas dan Cibaliu. Nah untuk sifat hujan kita akan mencari akumulasi ya, akumulasi curah hujan
selama musim kemarau ya, kita singkat sebagai MK ya, nanti saya besarkan sedikit. Nah, jadi kita akan mencari bagaimana akumulasi CHMK di setiap tahunnya, demikian juga CHMH di setiap tahunnya. Nah, ini sebetulnya yang apa ya, yang perlu dipahami. Jadi ketika menyusun database seperti ini kan database ya, base data yang akan kita gunakan untuk membuat prediksi, menganalisis maupun membandingkan tahun ke tahun ya, tahun ke tahun. Nah, ini kan nilai-nilai ini diperoleh dalam periode yang sama ya, yaitu periode rata-rata musim kemarau untuk CHMK dan periode rata-rata musim hujan untuk CHMH ya. Sehingga sama ya, sama. Nah, normal ya, kan bicara normal nih ya, normal CHMK-nya ya, ini ya, normal CHMK 406 ya, setiap tahun juga sama karena periodenya sama ya. Jadi dalam satu periode musim kemarau ya, demikian juga normal untuk CHMH ya. Nah, ini nanti ya yang akan kita lihat bagaimana sebetulnya pertemuan FGD kemarin belum sampai ke sini ya, belum sampai ke menentukan akumulasi curah hujan dalam semusim itu yang mana ya setiap tahun, apakah yang real, apakah mau pakai ya ini seperti ini ya, menggunakan periode normal, karena supaya setiap tahunnya pembandingnya juga sama ya, normalnya kan sama ini 400 semua untuk CHMK 406 ya, kemudian untuk CHMA 2909 semuanya tiap tahun ini dibagi ke sini ya, pembaginya sama, periodenya pun sama. Demikian juga musim hujan ya, 340 per 2909 ya, maka ketemu dalam persen ini 104 ya. Kemudian kemarau ya 558 dibagi 406, ketemulah 137% ya. Sebenarnya kemarin yang dibahas itu tentang ini, persen ini ya. Batasannya kan kita nanti untuk menentukan sifat ini ya, secara kualitatifnya ANBN itu kan pakai 85/115 ya. Sebenarnya kemarin itu yang dibahas ya, apakah pakai versil ya, apakah pakai median bukan dari rata-rata ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kita ini fokus di sini dulu ya. Seperti ini CHMK ini kan dihitung dari ya, dihitung ini dari periode ya, Juni 2 sampai Ok 1. Padahal musim kemarau yang terjadi ada di sini kan ya, 24, 12 ya, tapi naik lagi ya, tapi ketika ini diakumulasi 3 dasaran kurang 50 maka dianggap ini ya. Karena ini memang fluktuatif ya. Nah, ya. Kemudian nanti yang tahun 82 ya, 82 pun sama ya, kita ambilnya sama dari Juni 2 sampai Oktober 1 sama dengan tadi tahun 81, meskipun kemaraunya kan sudah mulai dari sini Mei 1 sampai Oktober 3. Oke ya, dan demikian juga nanti tahun 83 ya, 83 sama ya kasusnya. Nah, ya dari Juni 2 sampai dengan Ok 1 ya, walaupun ini set 3 sudah masuk musim hujan ya, set 3 Ok 1 gitu. Nah, jadi nilai ini adalah nilai dalam satu periode yang sama. Apa periode yang samanya itu? Adalah rata-rata musim kemarau ya. Nah, demikian juga nanti yang untuk musim hujan ya. Cuma kalau musim hujan tolong aja nanti dia kan overlap tahunnya ya, jadi
ke tahun ke berikutnya gitu. Seperti ini kan tahun 81 30 40 ya, 3040 ini adalah akumulasi 81 82 musim hujan 81 82 ya, jadi ini adalah akumulasi dari nih ya Oktober 2. Kenapa nggak diambil dari 111 ya, karena ini rata-rata awal musim kemaraunya di Oktober 2 sampai Desember. Nah nanti mulai Januari ya, mulai Januari sampai Juni 1 itu kan periode musim hujan ya. Itu ada di tahun 81 ya. Maaf tahun 82. Ya jadi musim hujan 81 82. Ya ujung tahunnya di 81 ya nyambung ke 82. Demikian juga nanti musim hujan 82 83 ya 82 83 nanti awal musim hujannya di 82 terus masuk akumulasinya ke 83. Nah sama ya, sama ini ya kan sebetulnya sudah musim kemarau ini 82 ini. Kenapa tidak berhenti sampai sini ya di April 3 gitu kan? Jelas kan ini memang musim hujan gitu. Ya. Tapi memang kita tidak ngambil ke situ ya, kita mengambil akumulasi curah hujan rata-rata periode musim hujan. Kan kemaraunya mulai dari Juni 2 ini. Ya, tadi kan sudah ini kan Juni 2 ya, ditambah sampai dengan berapa tadi kemaraunya? Sampai dengan Oktober 1. Ya. Jadi Juni 2 Oktober kemarau, Oktober 2 Juni 1 itu musim hujan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ya angka ini ya akumulasinya adalah dalam satu periode yang sama. Ya, demikian juga 406. Dari mana 406 ini? Ya, 406 ya, ini kan angka ini sudah letakkan dulu ini. Ya. Ini kan di average ya, dibuat average dulu ini. Rata ini. Ini kan semua rata-rata. Tadi ini dari Juni 2 ini ya. Juni 2 sampai dengan Oktober 1 kalau nggak salah ya. Nah sehingga akumulasi curah hujan musim kemarau CHMK adalah yang warna pink ini dari awal musim kemarau sampai berakhir musim kemarau. Nah ini kalau di total adalah 406 ya. Ini 406 ini kan sebetulnya jumlahnya dari mana ya, ini ya. Ya, sum dari ini ya, dari periode musim kemarau. Oke, ke sini nggak lewat ke sini. Nah demikian juga nanti untuk musim hujannya nih ya 2909 dari mana ya, akumulasi dari ini yang warna hijau ini ya, curah hujan musim hujan ya gitu. Nah, jadi jelas ya, karena ini nanti akan berkaitan nih ya dengan nanti itu perkembangan pembahasan tentang bantuan panjang kemarau ya. Itu belum sampai sini ya. Tapi itu aja sudah demikian demikian apa ya kompleks itu ya pembahasannya. Oke ya. Jadi ini CHMK ketemu, ini normalnya ya tetap, ini untuk normal curah hujan. Nah kita tinggal mencari persentasenya kan, ya. Nah, semua ini adalah pasti ini ya apa, CHMK dibagi CHMK ya, jadi CHMK tahun 81 dibagi dengan rata-ratanya, semula ini. Ya, demikian juga ini ya. CHMK 82 tetap dibaginya 426 ya. 406 gitu tetap itu. Nah, demikian juga yang itu musim hujan ya. Itu musim hujan ini ya juga sama ya, jadi pembaginya CHMA dibagi dengan rata-rata CHMH semuanya semua ya sampai dengan tahun terakhir. Nah berikutnya kan dikuali
kualitatifkan, ya. Maka karena ini adalah 137% dengan batasan 85, 115, maka jatuhnya ini. Dan untuk musim hujan 104 ya ada di kisaran 85, 115 maka ini. Oke ya. Dan ini ya 30% BM, hujannya juga 58% BM. Ini hebat sekali kan, ini kan tahun La Nina ini ya 82, 83. Nah dan seterusnya ya. Maka kita bisa memperoleh nilai sifat hujan ya secara kualitatif ya dari tahun 81 sampai 2010 ya, baik ini untuk musim kemarau maupun ini untuk musim hujan ya. Jadi ini dulu nih ya, ini mutlak kita harus punya ya. Nah kemarin yang kita bahas ini ya awal musim, sekarang kita bahas ini. Oke ya, ini kita lewati ya. Nah lalu kita langsung ke conditional probability, sama ya seperti kemarin punya ya. Nih data kondisi ya, kondisi oke, ini nanti diganti ya, diganti bukan deviasi awal musim tapi sifat hujan ya. Jadi nanti ini kamu ganti sifat hujan musim kemarau ya, SMK sekolah menengah kejuruan, dan ini diganti dengan SMH ya. Nah datanya dari mana nih? Yang tadi ya, ambil datanya dari sini. Ini sudah kualitatif ini. Oke. Nah. Ya, jadi kalau suhu lautnya kan tetap ya, untuk SSTI-nya tetap ya seperti kemarin ya. Dan ingat nih ya, di ujung ya, karena ini adalah musim hujan ya, ini musim hujan, maka untuk 2010 belum ada karena datanya harus mengambil 2011 ya. Nah ya kan datanya kan dibatasi sampai 2010, maka ya kosong ya. Nah nanti kalau ini kamu kopas saja gitu, tarik tetap keisi ya, dari nilainya dulu ya, dari nilainya tetap keisi berapa persen, padahal itu jumlahnya baru sampai Desember 3 2010, mulai Januari 2011 ini belum keambil, masih rendah ini, masih di bawah normal ya. Padahal misalnya contoh ini 2010 kan tahun La Nina ya, masih nanti nyebrang ke 2011 ya, harusnya basah ya. Jadi itu yang mesti hati-hati juga ya, yang tentang menentukan akumulasi curah hujan musim hujan itu. Harusnya ya tidak seperti kemarau. Kalau kemarau pakai case semua. Kenapa? Karena memang di tahun yang bersangkutan. Ya ini kemarau 2010 masih ada kan rata-rata periodenya. Ini 2009, 2008.
Oke ya, baik. Nah setelah kemudian diisi ya. Nah ini jadi dirubah ini. Jadi ini adalah untuk bukan awal, ya. Ini adalah sifat musim. Ya, baru untuk kemarau, nanti sebelahnya harus dibuat sifat musim hujan. Jadi ini baru sifat musim kemarau. Ya. Nah, apa kualifikasinya kan bukan maju sama mundur ya. Jadi ya oke lah kalau maju ini katakan AM gitu kan. Dan BM ini BM. Oke. Ya. Nah, sekarang kondisi suhu muka laut anomali tetap ini ya. Tetap siapapun ya pakai datanya sama untuk turun apapun sama. Nah, yang berubah tadi ya, variabelnya adalah sifat hujan, bukan sifat musim, bukan awal musim. Nah, sehingga untuk mencari yang tahun 80 ini ya, kita bicara kemarau ya, AN ya. Nah, berarti kita kan ada di posisi ini ya, AN. Oke, AN. AN ternyata kondisi suhu muka lautnya N netral ya. Nah, ini kita isi kali. Nah, ini karena ini kemarin ini miliknya untuk kemarau awal musim ya. Ya kita delete dulu, kita hapus dulu. Ya, itu. Selanjutnya BN ya, tahun 82 jelas nih kemarau BN. Gimana suhu muka lautnya? Dingin. Wah, ini teoritis sekali, ini benar ya. Jadi BN dingin. Ya, maka BN dingin. BN kan ada di sini dan suhu lautnya dingin. Frekuensinya ada sekali. Ini juga BN lagi kan? BN tapi suhu lautnya normal. Ya, berarti dia ada di sini kan. Tuh, ya. Kemudian ini AN. Ini nih menarik juga kan. AN. Tapi suhu muka lautnya negatif, dingin. Ya, maka AN dan suhu lautnya dingin 1. Oke, ya. Kalau ini saya katakan tadi teoritis ya. Ketika musim kemarau di bawah normal, biasanya suhu muka laut di Indonesia dingin karena penguapan kan berkurang. Ya. Makanya nggak bisa, itu kan teori. Ya, teori. Nah, fakta, ini dingin juga suhu muka laut, tapi kok ini AN kemarau. Ya, mau diapain, itu kan data. Mau ya, kita nggak bisa mengelak itu dari data. Nah, lalu ya gimana? Dingin-dingin AN. Lalu tahun 85 juga AN. Ternyata suhu muka lautnya netral. Teorinya kalau ini AN, ya karena banyak penguapan, itu kan. Nah, ketika BN emang dingin karena penguapan berkurang. Ya. Nah, nanti ini silahkan dilanjut ya. Dilanjut, nanti ini tahun 85 ya, 85 posisinya AN, suhunya N, berarti dia ada di sini. Ya. Kemudian berikutnya juga di AN ya, suhunya dingin, ada muncul lagi frekuensinya ya, berarti jadi 2 kali itu ya. Suhunya dingin tapi ternyata AN ya. Nah, nanti ini dilanjutkan saja ya, sehingga nanti ini kalian jumlahkan ya frekuensi untuk masing-masing kejadian probabilitas ya, kondisi probabilitas. Nah, setelah ini diperoleh, ingat ini totalnya memang harus 30 tahun kalau kemarau.
Tapi nanti kalau untuk hujan ini dikurangi 1 nih, ya harus 29 nih. Ya, kalau itu 30 salah di sini. Nah, nanti setelah frekuensi ini diperoleh, ya maka ya dicarilah ya, musim apa, awal musim, ya, conditional probability. Hanya tinggal merubah nanti apa namanya, conditional probability-nya ini adalah maju apa, kalau maju atas normal ya, atas normal disyaratkan oleh dingin ya. Jadi nanti kalau untuk membuat tabel dari conditional probability-nya ya, maka ini ya, nah ini adalah di AM atas normal, disyaratkan oleh dingin ya. Kemudian ini nanti normal ya, apa, tetap ya atas normal disyaratkan oleh normal, dan ini atas normal disyaratkan oleh hangat. Nah, ini kan kalau untuk awal musim kan sama ya, kalau untuk sifat hujan ya normal gitu ya. Ini untuk normal disyaratkan dingin berapa, normal disyaratkan netral berapa. Kemudian normal disyaratkan oleh hangat berapa persen. Lalu ini untuk BN. BN disyaratkan oleh dingin berapa. Kemudian sama ini ya, BN disyaratkan oleh netral berapa, dan ini BN disyaratkan oleh hangat berapa. Ya, angka-angka ini ya tolong dicari ya. Angka-angka ini probabilitasnya harus ketemu ya, harus diperoleh, dan yang pasti jumlah di sini harus 1 ya, karena harus 100%. Ya, jadi kalian udah punya 2 tuh ya, udah punya 2 senjata untuk Geom 55. Dilihat dari conditional probability ya. Yang kemarin tuh kan masih ini nilainya nih ya. Kejadian awal musim kemarau maju itu lebih banyak ya, probabilitasnya 50% disyaratkan oleh suhu SSTI-nya yang dingin ya. Tapi ada ya, dimungkinkan juga 43% itu netral, tapi kalau hangat enggak ya, cuma 7% kali. Nah, yang menarik kalau mundur ya, awal musim kemarau akan mundur ya. Nah, ini 60% disyaratkan oleh suhu yang netral. Nah, teori itu kan sebenarnya hangat ya. Jadi hangat, banyak penguapan, masih banyak hujan terus sehingga kemaraunya mundur ya. Tapi ternyata dari conditional probability cuma diperoleh 30%. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini adalah senjata apa namanya, justifikasi kalian nanti ketika ya sudah bekerja, model-model banyak dihitung oleh teman-teman ya, pakai regresi, pakai time series segala macam, lalu dikumpulkan, akan ditentukan ya,
justifikasi, nah bisa dipakai. Ya, lihat sekarang dinamika atmosfer laut sedang bagaimana. Nah, ini baru di Indonesia nih. Oh sedang dingin, saya punya pengalaman 30 tahun, kalau dingin itu cenderung maju AMK. Ya, ya. Ini nggak apa-apa, ini kan pertimbangan, justifikasi. Ya, misalnya nanti model anu jadi mundur, model anu mundur ya. Tapi ternyata suhu laut sedang dingin. Nah ini kan jadi pertimbangan. Gimana model-model statistik yang lain yang hasilnya mundur? Ya, padahal laut kita sedang dingin. Ya, menurut pengamatan saya 30 tahun dari konsen probability harusnya dia maju. Nah, maka diskusilah di situ kalian. Ya. Di kantornya seperti itu. Bekerja ya. Nah, gimana nanti dia sekitarnya kan bukan hanya di daerah kamu itu bukan hanya satu jam atau stasiun, banyak. Pertimbangkan di samping-sampingnya, kalau titik ya di stasiun-stasiun sekitarnya dari stasiun yang sedang dibahas itu gimana. Ya kalau jam ya jam yang sedang dibahas dengan jam sekitarnya gimana. Ya. Nah, kalau jam sekitarnya juga semua model-model statistik ya itu mundur ya. Nah ini kan bisa saja ya. Oke, kalau dia sekarang sedang dingin kan ya, sedang dingin, tapi kalau mau diputuskan mundur, oke, awal musim kemaraunya ini sebetulnya probabilitasnya hanya 10%. Ya kan semua nggak ada yang pasti ya. Semua nggak ada yang pasti, semua mengandung probability, semua mengandung kesalahan. Ya sudah, nanti diputuskan ya. Ya seperti itu ya. Karena kita bukan akan membuat keluaran model. Kalau keluaran model ya ini model kondisi probabilitas ya ini hasilnya. Kalau suhu lautnya dingin maka saya memutuskan maju ya. Yang ngitung modal Arima, oh enggak, untuk tahun ini jadi mundur. Ya udah, itu kan modal 5, ini model prof, ini model regresi. Nah disitulah pentingnya duduk putuskan ya, cari justifikasi ya. Kemudian cari lagi analogi lain kan, ada nggak yang mirip dengan tahun sekarang ya, ya seperti itulah ya kerjaan. Jadi emang ya memang seperti itu ya. Saya ngalami bekerja itu juga 40 tahun ya, memang seperti itu ya. Jadi nggak ada yang mengklaim satu model yang harus dipakai, enggak ya. Oke ya, nanti ini ya frekuensi ini kamu peroleh ya, lalu akan ketemu seperti ini ya, lalu dihitung nanti probabilitasnya ya, yang 50% ini kan tahu ya. Ini kan dingin dibagi dengan jumlah seluruh maju ya. Kemudian ini maju ya, misalkan netral gitu ya, berarti yang netral dibagi dengan seluruh yang maju ya. Tuh. Nah nanti dari matriks ini kamu ketemu ya. Jadi ini suhu muka lautnya, Anda tetap ya, ini ganti, ini AN, M, DN, kan ketemu angka-angka ini, ya, lalu di probabilitasnya, hingga akan menghasilkan ini. Oke, baik, ya, jadi itu tambahan untuk menentukan conditional probabilitas, sifat hujan musim. Ya, sebenarnya agak kagok ya kalau kita menyebut sifat musim kemarau, sifat musim hujan. Sebenarnya kan hujannya, sifat itu sifat hujannya gitu ya. Jadi sifat hujan musim kemarau, sifat hujan musim hujan. Kayak sifat hujan bulan Januari, sifat hujan bulan Februari, kan begitu kan. Jadi kalau cuma ngomong sifat musim kemarau ya, jadi masih belum jelas ya. Terus sifat hujan musim kemarau, itu sifat hujannya di musim kemarau. Oke, ada yang mau diskusikan tentang hitungan-hitungan tadi sebelum kita coba tengok yang kriteria normal baru.
Silakan kalau mau ada yang tanya. Mudah-mudahan sih udah paham semua tadi itu ya yang biasa itu. Jadi intinya cari dulu rata-rata musim. Baik musim kemarau, musim hujan. Dari mana? Dari periode data 30 tahun. Periode ya, yang punya 20 tahun ya 20 tahun, yang 15 ya 15 gitu ya. Nah, setelah ketemu itu ya sudah patok. Setiap tahun akumulasi curah adalah berdasarkan itu periode rata-rata itu. Ya. Normalnya pun diambil dari periode itu, baik untuk kemarau untuk hujan. Ya lalu sudah banding-bandingkan. Ya. Sampai saat ini, ya, sebelum kriteria normal baru muncul, tetap gunakan 85 sampai 115%. Ya, di bawah 85 BM, di atas 115 AM, 85 sampai 115 M. Ya, gitu. Hitung. Nah, ingat untuk musim hujan nyebrang tahun. Ya, istilahnya apa sih kalau nyebrang tahun itu tahun apa gitu? Bukan di tahun yang sama. Ya, kalau kemarau ya tahun kemarau. Ya, CHMK tahun 82 ya adalah curah hujan di tahun 82 selama produksi kemarau. Tapi kalau CHMH 82 83 maka ambil ya awalnya di 82 terus masuk ke 83. Makanya tadi di 2010 nggak ada sifat hujan musim hujan karena datanya 2011 memang ya, tidak dalam hal ini di sini tidak disampaikan. Itu aja ya. Nah, lalu menarik itu ya, hubungkan dengan suhu muka laut. Nah, terserah itu. Nanti kamu ingat-ingat statistik ya, kalau mau kamu pakai 3, ini lebih jelimet lagi. Ini suhu muka laut Indonesia ya, SST INA, nanti ada SST Pasifik, ada SST Samudra Hindia. Ya, itu matriknya kan akan berkembang. Ya. Nah, nanti ada teorinya lagi ya, apa namanya, kalau mau menggunakan 3 lokasi itu untuk menghitung probabilitasnya. Nah, itu sebenarnya di statistik pernah saya ajarkan ya, menghitung apa nilai probabilitas secara kuantitatif dari beberapa parameter. Itu nggak apa-apa, kamu satu aja dulu ya seperti itu. Nah, di tesis-tesis yang ada, maksud saya penelitian ya, penelitian yang ada itu memang tidak sampai seperti itu conditional probability-nya. Jadi dari 3 ya. Nah, penelitian yang ada adalah menentukan misalnya awal musim kemarau tahun tertentu di zona musim anu maju. Nah, ini dilihat SST INA apa, SST Pasifik apa, SST Samudra Hindia apa. Itu. Nah, itu dicari yang maju-maju, tahun-tahun yang maju ya. Nah, itu dicari masing-masing kondisi suhu muka lautnya, anomalinya. Ya, seperti itu. Nah, itu dicari yang mundur. Ya, mundur kan. Nah, sehingga memang baru apa ya, kan nanti juga diambil tahun-tahun kejadiannya ekstrim. Ya. Itu enggak ketika sedang ada El Nino, suhu muka laut Indonesia dingin, lalu dipol sedang Pasifik, ya teori itu kering, kemarau maju pasti, ya teori. Nah, lalu ini kan punya data observasi, melihat teori, ini adalah data observasi, dihitung, ya benar nggak semua wilayah di Indonesia itu AMK-nya mundur ketika kejadian kombinasi tadi. Itu kan yang benar. Bisa jadi ada ya 1-2 tempat tidak terganggu. Nah, faktanya ya seperti itu ya, waktu
angkatan-angkatan kalian sebelumnya ya melakukan praktikum seperti itu. Jadi enggak apa ya, enggak ya secara umum boleh lah kalau orang mengatakan secara umum, tapi kalau mau benar-benar dilihat ternyata ada daerah yang memang dia nggak terganggu gitu ya. Sampai ketika ada daerah seperti itu, itulah justru yang harus diteliti. Kenapa dia ini kok nggak terganggu, hantaman dari Pasifik kuat, hantaman dari Indonesia kuat, hantaman dari Samudra kuat, tapi dia tenang-tenang aja. Punya ilmu apa dia? Ya seperti itu yang harus diteliti. Kalau apa, maju, ya jelas lah ditonjok dari Pasifik, ditonjok dari Indonesia, dipukul dari Samudra Hindia, ya maju, nggak aneh. Ya, kita bikin sendiri gitu, ambil kesimpulan maju, biasa itu. Nah, tapi ketika nah ini ya ini gitu. Masalah ini. Ya, ada yang mau tanya nggak dari hitung-hitungannya? Udah bisa semua? Ya, saya sebenarnya masih kurang yakin ya nanti di praktikum itu ya apa ya tuntas gitu tuh ya, diajarkan cara menentukan awal musim, sifat tidak musim gitu ya. Saya sih khawatir aja karena mata kuliah ini ya mata kuliah operasional di kedeputian klimatologi gitu ya. Jadi harus paham sekali kan. Oke, kalau nggak ada ya kita akan bahas yang bagaimana tentang rencana-rencana penentuan normal baru. Nah, mungkin kamu juga udah baca-baca. Itu dari hasil uji cuplikan-cuplikan aja yang saya itu perlu apa bahannya banyak sekali ya. Saya sampaikan juga kan dari yang dari BMKG Pusat, yang dari mana tuh ya, kalau nggak salah Malang ya, kemudian dari Banjarbaru kalau nggak salah ya, Banjarbaru, Malang, baik ya. Jadi ini ya tinjauan kriteria normal. Ya, saya langsung aja ya. Ini adalah narasumber dari ITS ya, Institut Teknologi Surabaya, Pak Sutikno. Sering saya ketemu ya dalam rapat. Jadi Pak Sutikno ini juga emang di Departemen Statistika ya, maka oleh orang pusat diundang untuk menyampaikan ini. Ya, nah kita lihat ya, karena dia juga diundang mendadak, saya bingung gitu ya, maka dia bikin agenda ya bagaimana tinjauan statistik kriteria normal WMO dan BMKG. Lalu diambil kasus dari kriteria normal yang dibuat oleh WMO dan BMKG. Ya, itu wajar ya karena ditodong itu mendadak ya. Nah, ini latar belakangnya. Jadi istilah norma iklim memang digunakan oleh ahli klimatologi untuk membandingkan kondisi iklim saat ini dengan masa lalu, atau lebih dikenal sebagai normal. Normal didefinisikan sebagai rata-rata aritmatik dari setiap unsur iklim sepanjang 30 tahun. Ya. Ini definisi ya, nggak apa-apa gitu ya, definisi gitu. Nanti ada satu jam yang cuma 15 tahun ya, 12 tahun ya, faktanya seperti itu. Nah, WMO menggunakan nilai tersil sebagai standar untuk mengkategorikan sifat hujan. Ya. Jadi sifat hujan itu kan dikenal dengan BN. Nah, BN, nah ini jika unsur iklim, ya, yang unsur iklim itu mau hujan, mau suhu, ya, segala macam ya, itu lebih kecil dari nilai persentil 33. Kemudian atas normal, jika unsur iklim itu nilainya lebih besar dari persentil 66.
pasti kalau normal kan di antara persentil 33 sampai persentil 66 gitu dari WMO. Oke. Nah sementara kan BMKG itu udah jelas ya 85 sampai 115% ya, dan semuanya berdasarkan dari nilai rata-ratanya ya, X barnya gitu, barnya. Oke, ini fakta, latar belakang ini fakta dari WMO demikian, dari BMKG yang sudah harus seperti itu. Nah lalu Pak Tikno ini coba menggambarkan ya, menyampaikan ke kita ya, dulu juga di statistik kan kurva distribusi normal sudah saya ajarkan. Jadi kurva distribusi normal ya seperti ini. Jadi ketika suatu kurva ya dia simetris ya, ada separuh luasan di sebelah kiri nilai daripada mu-nya atau rata-ratanya ya, atau P50 itu pasti di sini, persentil 50 itu pasti di sini ya. Nah kemudian yang dimaksud dengan 0,85 dari mu dan 1,15 itu kurang lebih ada di sini ya. Dan ternyata menurut Pak Tikno itu ini berhimpitan dengan persentil 33 dan untuk 1,15 persentil 66. Nah ini kan kira-kira ini normal di sini, lalu yang kesini atas normal, yang kesini bawah normal. Jadi sebetulnya ya sudah pas gitu. Kriteria normal sebaiknya diambil dari datanya. Jika data unsur berpola simetrik ya ini sama ya, jadi yang katanya itu dari WMO ya, BMKG tuh orang bingung tiba-tiba keluar 85-115. Nah saat pertemuan ini kebetulan sekali nih pas materinya Pak Tikno ini di pertengahan keganggu ya, ini saya internet terganggu bener mati sampai sore, maka saya hubungi langsung ya itu baru malam ini langsung itu lagi lah, nggak tahu gimana baru bisa lagi. Nah jadi pertanyaan Pak Tikno sebetulnya saya masih bingung, 85 sampai 115% itu dari mana ya? Itu akhirnya satu pun memang nggak ada yang bisa menjawab ya di anggota forum, walaupun Pak Kapus, Pak Dodo juga sudah sih ya, karena saya juga sudah pernah cerita kepada Pak Dodo ya, bahwa munculnya 85 sampai 115%. Ini begini ceritanya dulu. Pertama memang bukan itu ya, jadi kriteria normal kita pakai standar deviasi ya, itu ilmu statistik memang begitu. Untuk menyatakan tentang normal itu adalah plus minus setengah SD dari nilai rata-rata ya, sampai dikurangi setengah SD ditambah setengah SD dan rata, itulah range normal ya. Nah lebih dari setengah SD plus setengah SD itu di atas, kurang dari min setengah SD itu di bawah. Itu dulu BMKG begitu, malah ada istilah jauh atas normal, jauh bawah normal. Sudah bawah normal jauh lagi bawah normal, sudah atas normal jauh lagi atas normal. Nah, maka itu udah dihapus ya, itu menyesatkan masyarakat, membingungkan, karena kita ini ingin membuat produk ya, bukan keren-kerenan bikin penelitian taruh di meja, enggak, ini mau disampaikan ke masyarakat ya. Itulah perjalanannya. Maka hilang jauh bawah normal, jauh atas normal. Kebayang nggak sama kalian? Wilayah Bapak atas normal, tetangga Bapak jauh atas normal. Bingung, gimana atas normalnya begini, jauh atas normal gimana? Ya belum lagi kalau bawah normal.
daerah Bapak bawah normal, udah kering. Nah, tetangga Bapak tuh jauh di bawah normal. Jadi ya itulah istilah-istilah yang sedikit membingungkan, udah dihapus. Nah, maka BMKG cuma ambil 3, bawah normal, normal, atas normal. Udah, titik. Standar-standar deviasi itu ya susah menjelaskan ke petani. Oh ini kok standar deviasi itu cari dulu, menghitung standar deviasi bla 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 gini, nanti Bapak itu kalau setengah SD atau setengah SD maka itu daerah Bapak normal. Bingung. Udah, supaya mudah apa? Kita minta pendapat dari user. Dalam persen aja Pak. Oke, kalau dalam persen, coba cari nilai plus minus setengah SD, kayak rata-rata itu mendekati persentase berapa. Ya, sudah, saya hitung ya dulu kepala sebidang saya itu Pak Suhardi, dia sarjana matematik, dia ngajar di beberapa perguruan tinggi. Hitunglah dia. Didapatlah 85 sampai 115%. Nah, mungkin kalau saya waktu itu hadir, Pak Tikno nggak akan bingung. Kalau itu sama dengan saya, ya sama-sama juga dengan WMO, ya seperti ini. Tapi dengan syarat asalkan distribusi curahnya itu ya begini, normal distribusinya. Ya namanya juga teori kan harus begini. Nanti kan ada, kamu kan belajar dulu menceng kiri, menceng kanan, ya. Tentang kurtosis segala macam. Nah, ini ya. Nah, sayangnya saya ya terganggu ya. Jadi udah benar nih. Selama ini tidak menceng kiri, menceng kanan. Nah, kan ada ya yang squeeze. Udah, saya ada squeeze right, squeeze left, gitu, kiri kanan. Nah, ketika dia untuk yang squeeze menceng kanan, nah barulah terjadi perbedaan antara 0,85% dan plus 16 dengan nilai persentil 33 dan 66. Ya, ini kan kalau dilihat nanti beda nih. Kalau angka curahnya ditarik ke sini gitu. Nah, mulai beda seperti itu. Demikian juga untuk yang lab, ya, yang lab squeeze, ya, maka nilai apa namanya nilai P ini ya akan selalu lebih besar terhadap 85%. Ya. Kemudian yang 115 ya juga dia akan berada sedikit ya di bawah P66. Kalau kurva mencengnya seperti ini. Kapan sih ketika kurva hujan itu berbentuk begini? Ya, terutama sih yang menceng kanan kebanyakannya. Ini yang saya katakan distribusi gamma. Terjadi pada saat musim kemarau, bulan-bulan kering. Nggak bisa diperoleh kurva seperti ini. Nah, ini bisa diperoleh pada bulan-bulan musim hujan, bulan-bulan basah, banyak cenderung normal. Ya. Nah, makanya kalau kamu udah baca ini hasil penelitian teman-teman itu, ya kebanyakan yang menggunakan P33 ya itu nggak bisa mendetek nilai yang 00 itu ya, itu ya. Nah lalu Pak Tikno ini nyoba ya pakai data di Padang. Ini menarik ya, jadi di sini ya lihat ini ada angka ya kurva gitu yang biru ini adalah 85% ya, kemudian 115 dan ini adalah nilai apa rata-ratanya. Ya. Nah, ada yang pakai 85% ya, ada yang pakai persentil 33 ya. Parsial ini ya 33 dan 36 ya. Nah ternyata yang 85% dari rata-rata ya itu lebih besar dari persentil 33 ya, demikian juga yang
115%, ya. Dikatakan kriteria BMKG itu lebih besar nilainya dari persentil 66. Kurvanya seperti ini. Nah, ini untuk Padang, ya. Nah, Padang ini kan, ya, lihat ini bulanannya ya, Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember, ya, memang sih ya mendekati lonceng gitu. Kenapa? Karena Padang itu adalah daerah ekuatorial, jadi hujannya banyak. Kalau hujannya banyak, ya seperti tadi di musim hujan, ya, dia emang cenderung kan akumulasinya normal gitu ya. Cenderung dia berdistribusi normal. Nah, kemudian, nah ini kalau diregresikan, ya, diregresikan antara apa? Ini diambil di puncak bulan September dan Agustus ya, puncak kemarau ya. Di September saja masih bagus ya, masih normal ya, tapi sedikit sebetulnya di bulan Septembernya sudah tidak normal sebetulnya ya. Tapi lihat nih puncak musim kemarau ya, walaupun di daerah ekuatorial ya, tetap memang terganggu. Itu. Nah, Surabaya, nah ini yang menarik, ini kan daerah monsun banget ya. Saya katakan tadi, periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, oke masih banyak hujan sampai April. Pasti dia kurvanya bagus ya, seperti lonceng, normal. Nah, begitu masuk di musim kemarau, ini kan nggak bisa ya, kalau dipaksakan normal. Dia gamma. Nah, ya, harusnya kan bentuk gamma gitu, menceng kanan ya, menceng kanan. Nggak bisa dipaksakan normal begini. Nah, itu. Ya, jadi ini kurva-kurvanya, ya, kurva-kurvanya seperti ini, jadi sama ya, 35% itu lebih besar sedikit dari P33 dan untuk 19 juga dari P66-nya. Ya, lalu coba dibuat pengujian untuk bulan Desember normal ya, tapi di periode musim kemarau ini ya, kelihatan sekali ya, dia tidak berdistribusi normal, jadi tidak mengikuti garis apa ini, bukan tren, ini garis hubungan ya, hubungan antara frekuensi dengan curahnya gitu. Lalu Ambon ya, ini Pak Tikno sengaja ya, jadi di awal dia ngomong, saya bingung kalau bikin Indonesia ya nggak mungkin, maka saya ambil 3 pola hujan, ekuatorial di Padang, kemudian monsun Surabaya ya, nah, Surabaya, dan yang lokal adalah Ambon. Nah, ini kurvanya ya, kurva curah hujan per bulan di Ambon seperti ini. Oke ya, nah ini kita lihat yang biru ini adalah yang 0,85 kali bar ya. Kemudian ini gambar, ini apa itu persentil 33 ya, ini persentil 66 ya, jadi hasilnya memang beda-beda dari mulai sini, tapi untuk bulan-bulan yang lainnya juga memang sama ya. Kalau diuji untuk bulan Aprilnya oke lah, masih berdistribusi normal, tapi untuk Agustus ya lagi-lagi ya tidak normal. Nah, kemudian disimulasi ya, jadi disimulasikan ini untuk bulan Januari di Surabaya ya, jadi dibuat ini batasan normal ya, curahnya berapa ya, dari masing-masing tadi ya, menggunakan persen dan persentil ya. Lalu dibuat grafiknya seperti ini ya, ini histogram hasil simulasinya. Oke ya, nah kita langsung saja. Jadi usulan daripada narasumber ini
pemilihan data sebagai prinsip kriteria normal sebaiknya diambil dari data metadata yang baik. Ini ya, saya katakan ini sulit sekali ya bicara metadata itu. Nah, kalian udah belajar kan ya tentang database itu, metadata itu tuh penting ya. Posisian A ya dibangun tahun 1960 itu di mana ya, apakah di Bendung, apakah di daerah perkebunan ya, mana, kalau bisa situasi sekitarnya apa, siapa pengamatnya, observernya, ganti tahun 65 ya, apakah masih di situ posisinya. Nah itulah metadata sampai tahun 2021. Jangan-jangan itu stasiun X itu sudah berpindah-pindah dan namanya masih tetap stasiun X. Nah itu sudah menurut Pak Tikno sudah nggak bagus ya, untuk dibikin nilai normalnya. Wajar lah karena pindah-pindah. Kemudian data yang tidak ada missing. Nah, kan ini apa ya, tugas BMKG ya, berat ya, missing data. Selalu ya, terutama data posisian kerjasama ya, bukan stasiun kita. Kalau stasiun BMKG missing ya udah dipensiunkan saja itu KUPP-nya. Itu sama stafnya semua. Kalau pos hujan kan namanya kerjasama ya, orang mau ngamati mau enggak ya, usahakan tidak ada missing. Misalnya pun ada missing ya harus dicarikan missing data, diisi gitu. Mengikuti distribusi normal ya, atau berpola simetrik. Ini dulu ya kalau mau bicara normal. Oleh karena itu kriteria normal WMO dan BMKG akan menghasilkan hasil yang hampir sama. Oke, kalau metadatanya benar, baik, ya, datanya nggak ada missing dan dia berdistribusi normal, nggak ada masalah. Ya bagi WMO BMG itu siapa sih yang mempermasalahkan? Jadi seolah-olah kriteria BMG itu jadi terdakwa gitu. Padahal kita nggak tahu kesalahannya apa. Ya kan? Lalu yang akan menggantikan juga itu juga silakan, nanti kan di sini banyak ya. Juga tidak juga bisa menjamin lebih baik daripada yang didakwai. Ya. Jika referensi kriteria normal diperoleh dari data berpola menceng kiri atau menceng kanan ya, tadi ya, maka kriteria WMO lebih robust ya daripada kriteria BMKG. Ya, artinya apa? Ya, robust ini kan artinya tidak berpengaruh pada data outlier. Itu kan yang jadikan menceng ke kiri kanan itu karena ada data outlier. Nah, maka sebagai alternatif diusulkan kriteria normal BMG adalah yang tadinya 0,85 kali rata-rata diganti dengan 0,85 kali median sampai 115, yang tadinya rata-rata diganti dengan 1,15 dari median. Ya, jadi usulan Pak Tikno ini nanti series data, bukan dicari rata-ratanya, cari mediannya, MED. Sudah kamu bisa cari MED. Nah, MED ya sudah, nanti cari batasan 1,15 kali MED, 0,815 kali MED, itulah normal. Di bawah itu udah di atas itu. Ya, sederhana aja. Masukan dari praktik. Tapi ya harus dicoba. Habis kering gak ada basah. Oke ya. Nah ini kawan dari Malang. Ya. Kawan dari Malang ya, lihat ya, dia bikin itu perbedaan. Kemudian ini yang batasan BMKG ya. Dia coba ambil data di Jawa Timur 10 tahun terakhir ya, kemudian hasilnya seperti ini ya. Jadi 85-15% nih PS tertil ya, tertil. Di sini rentang normal saat ini dari data. Apakah kejadian dalam rentang normal sering terjadi di Jawa Timur dalam 10 tahun terakhir? Jawabnya tidak.
Jadi totalnya hanya 15%. Ya, dari tadi sekian jumlah pos hujan di Jawa Timur yang dihitung. Kemudian paket tersil, ya, P33, P67. Ya, apakah kejadian normal lebih sering terjadi? Ya, maka dihitung dari sekian data ini, ya, dan katanya hasilnya iya, ya, jadi ada 36% yang pakai tersium, ya, dibanding dengan tadi pakai yang BMKG, ya, itu cuma berapa persen tuh. Oke. Ya, nah sehingga ini kesimpulannya gitu. Kesimpulannya tadi bagaimana jika tersil yang digunakan, ya, ada 35%. Kejadian normal lebih sering ya, iya. Ya. Kalau mengacu pada tujuan daripada FGD itu, tersil lebih baik, ya, kata kawan-kawan dari Malang. Tapi konsekuensi lain dari penggunaan tersil adalah adanya kemungkinan normal hasil rata-rata berada di luar batas persentil 33 dan persentil 67. Maka alternatifnya gunakan media rujukan rata-rata, berarti sudah sejalan dengan dari tes tadi 4.0. Oke, ya. Nah, ini kan sebenarnya kasusnya gitu, ya. Kalau tidak terlalu normal banget itu polanya itu, ya. Jadi memang oke lah kita nggak pakai nilai rata tapi pakai median, ya, karena ini menceng, ya. Ini menceng kiri ini. Nah, itu dari Malang, ya. Lalu orang Bali juga buat negara, ya. Nah, ini ya buat negara. Nah, di contoh satu aja di Ngurah Rai kan yang menggunakan prosentase, ya, yang berwarna-warni ini, lalu yang P33 dan P66, ya, yang warna hitam. Jadi sebetulnya tadi kalau P33 itu memang, ya, dia terlalu rendah gitu, ya. Sehingga nanti sulit menentukan kira-kira di musim di daerah kering atau musim kemarau ketika curah hujan nol itu, ya, itu dia sendiri sudah menunjukkan nol itu. Nah, ini coba dikatakan mengalahkan di Bali, ya. Coba dikatakan nanti sebenarnya intinya hampir sama tadi, ya, yang P33 itu yang menjadi masalah di musim kemarau. Hanya dari Maluku, ya, ini senior kalian ini di Indonesia juga ini kemarin yang apa yang jadi presenternya. Nah, ini menarik, ya. Kelebihannya sebaran sifat hujan merata karena rentang tidak sama. Ini yang pakai 85/15, ya. Ini yang pakai tersil, ya, sama-sama datanya nih 30 tahun terakhir, yang benar-benar terakhir 91/2020. Nah, ini seperti ini nih, ya, pakai 85/15, ya, lalu ini pakai tersil. Nah, namun, ya, untuk daerah kering yang rata-rata curah hujannya lebih tinggi dibanding dengan ambang batas sifat atas normalnya, kan P66-nya dianggap ambang batas atas. Nah, ini tidak cocok untuk wilayah kering, ya, karena P3 dan P66 itu menjadi 0. Jadi sifat tidak bisa didefinisikan karena ambang nilai tidak sama, ya. Ini untuk fase-fase kering ini sulit katanya. Oke, kemudian yang dari Maros, ya, Sulawesi Selatan, ya, sama dia coba gunakan batas ini, ya, BMKG dengan isi WMO di datanya.
Nah, dia hitung ya. Ini versi BMKG, bawah normal, atas normal. Ya, ini kan rata-rata. Berarti ini kan 85%, ini 111%, ya, dari mulai rata-rata ini ya PS WMO ya. Ini adalah nilai rata-rata, lalu bawah normal yang diambil dari P33, atasnya P66 diperoleh ini ya. Ini kan bisa dibandingkan ya, antara batas BN dan AN WMO dengan BN dan AN BMKG. Kelihatan. Nah, lalu ini juga dibandingkan ya versi Maros BMKG dengan Maros WMO. Ya, coba dibandingkan, ini cari ya. Dicari nilai curah hujan Januari, Februari, Maret dan sampai dengan contoh Maret itu seperti ini. Jadi menurut normal BMKG jatuhnya seperti ini nilainya, dan pakai normal WMO ya seperti ini, kelihatan lebih tinggi. Oke, kemudian nah ini yang dari bidang api ya, analisa variabilitas PIN ya, dengan nomenklatur mata kuliah kita. Nah ini malah dia coba pakai data blended ya, jadi ternyata kesesuaian selama 30 tahun antara kedua metode dalam menebak 3 kategori BNN dan AN itu 80-90%. Dengan atau di mana April, Agustus, dan September adalah yang terendah tadi ya, ketika di bulan-bulan kemarau ya, khususnya Agustus September ya. Lucu juga nih, itunya April kok, kenapa April masih basah sih. Ini kalau saya gitu menurut penelitiannya, ini kan dari sekian ratus stasiun ya, ini kesesuaiannya 80-90%. Ya udah lah, ngapain lagi sih gitu, bikin kerjaan gitu. Dan nanti pun kalau udah dibuat, pertama tadi ya, nanti di musim-musim bulan kering gimana, apa mau pakai P untuk mau pakai tersier, karena yang bisa dipakai adalah kriteria BMKG. Apa nanti ada 2 kriteria disampaikan kepada masyarakat, bingung masyarakatnya gimana gitu ya. Nah, kan ini belum sampai ke situ gitu. belum tahu juga nanti hasilnya kayak apa ya. Ini dikatakan tadi yang kasus Agustus dan banyak yang salahnya itu ya, lalu dibuat box plot ya. Nah, apakah nilai 80% min sama dengan P33 dan 115% min sama dengan P66. Nah, jadi ini setelah dihitung X adalah 8 dan Y adalah 7. Mencari tahu apakah ini sama dengan ini. Jika tidak sama, berapakah nilai persentase yang sebanding dengan P3, P66. Ini sebetulnya. Jadi oke lah, kita cari lagi. Ya, kalau dulu itu kan dicari dari setengah SD plus minus setengah standar deviasi, dicari sih berapa nilai persentase yang sebanding ya, katanya kan sebanding ya, yang mendekati lah. Sudah ketemu ke 85-115 ya, sekarang silahkan lah. Kalau mau nyari P33, P66 itu nanti persen berapa yang sebanding yang mendekati. Ya, gitu. Oke. Hasil kajian ya, batas 115% cenderung sama dengan P66 ya pada 114 stasiun
ya dari 120 yang diisi. Berarti kan cuma ada 6 stasiun ya yang tidak sama. 114 sama. Padahal 6 stasiun itu kalau saya mau kejar juga udah benar nggak datanya. Metadatanya udah benar nggak? Stasiun itu betul nggak dari dulu tetap di situ? Pengamatnya tetap dia atau alatnya nggak pernah diganti. Nah, itu kan banyak yang menyebabkan data jadi tidak homogen. Nah, tapi untuk batas yang P33 ini yang jadi masalah. Ya. Jadi dari 120 stasiun cuma 22 stasiun yang sama. Kalau ini oke lah, ya saya. Ya, kelihatan berarti ada 100 stasiun yang nggak sama ya oke. Bukan kesalahan stasiun ya. Kalau ini masih bisa dikejar. Nah, makanya masalahnya ketika di persentil 33 ya, terlalu rendah. Oke ya, ini hanya dimodifikasi, dimodif ya. Nah ini kenapa yang di bulan Agustus September itu ya kelihatan kan ya Agustus di puncaknya ya, jadi yang warna-warna biru ini ya tidak ya ditolak nolnya, ya. Artinya diterima ya bahwa nilai P33-nya itu ya kalau ini kan ditolak, berarti yang selain biru itu diterima ya. Kalau itu sebagai misalnya Indonesia memang diterima. Nah, jadi kesimpulan dari teman pusat yang buat untuk harganya nanti semasa 2010 perhitungan range normal berdasarkan metode BMKG ya hasil menyebabkan perbedaan ya, dalam pengkategorian. Perbedaan 85% min PSP33 terlihat lebih nyata dibandingkan sesama terlihat kan. Nah, ditemukan 85% min itu lebih basah dari P33. Akibatnya curah hujan pada musim kemarau cenderung dikategorikan selalu bawah normal. Jadi pokoknya kalau musim kemarau pasti bawah normal gitu kalau pakai P33 itu. Oke, nah jadi itu. Ini kemarin bahan diskusinya seperti ini. Akhirnya diputuskan, ya lu kan mengadakan pooling, ya semua stasiunnya ikut dan semua stasiun primat ikut. Ya, akhirnya diputuskan batas waktu poolingnya ada 25 yang merespon. Ya. Nah, yang mengatakan sesuai dengan WMO, ya ini adalah yang ini biru berapa nih 44%. Kemudian ada yang tetap bertahan BMKG di 20%, ya 85 sampai 15 dari efeknya. Tapi ada juga yang usulan Pratikno tadi, ya. Kayak BMKG 85 sampai 115, tapi bukan kali efek, tapi dikalikan media. Tuh. Ya disimpulkanlah rekomendasinya itu. Nah nanti yang poin 2 itu definisi normal menurut bahasa awam itu apa sih? Ya, kecuali belum putus. Ya. Apa sih normal itu? Kalau orang awam tuh kalau bilang normal tuh maksudnya apa sih? Nah jadi itu udahlah dibuat saja kondisi yang umumnya atau biasanya terjadi. Kalau umumnya biasanya terjadi nanti takut kayak modus gitu ya. Modus itu kan modusnya terbaiknya berarti itu yang biasanya. Susah emang ya, susah gitu. Tapi yang pasti memang tidak menggunakan bahasa teknis. Jadi keseragaman produk normal. Nah nanti BMKG pusat dengan UKT harus sama ya, penentuan normalnya. Nah ini ya dari expert ya termasuk intinya saya apa ya
kamu enggak, expert maksudnya dari luar ya, WMO, karena lebih robust sekali terhadap nilai outlier. Dan user ya kan, dan juga itu ya dari pertanian, dari pengairan ya, segala macam, umumnya mengikuti keputusan BMKG saja lah. Ya. Tapi harus mempertimbangkan tingkat pemahaman end user. Narasi tidak menggunakan bahasa teknis. Senior processor agar dicantumkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ya, yang akan disampaikan kepada pimpinan. Nah, dari tadi hasil polling tadi 44% pakai pensil, 36 ya, sama BMKG tapi pengalinya median, dan 20% bertahan seperti sekarang. Ya, jadi ini ya, jadi nanti apa menjadi bahan perenungan lah ya bagi kalian. Tapi yang pasti selama ini belum tuntas ya, tetap ya 85 115% itu yang digunakan. Oke, baik ya. Kira-kira ada yang mau kasih masukan enggak? Silakan. Nggak apa-apa ya, kalian misalnya juga punya apa ya, punya pertimbangan, punya firasat gitu. Kalau menurut saya sih begini Pak, boleh aja kan. Silakan, ada nggak? Siap, belum ada Pak. Oke. Yang lainnya nggak ada? Nah, udah, kalau nggak ada ya, tadi yang pertama ya, cara menghitung conditional probabilitas ya seperti itu ya, dan itu yang masih juga menggunakan kriteria normalnya 85 sampai 115 itu. Dan yang terakhir tadi itu adalah masukan ya, masukan bagaimana nih kira-kira penentuan normal kita. Kalau saya sih sebetulnya emang kenapa sih ini sekarang kenapa gitu ya, makanya kan saya katakan tadi kok nilai 85 115% jadi terdakwa gitu. Yang kesalahannya apa gitu kan belum jelas ya. Kesalahannya apa kalau sekarang misal gitu ya, misal informasi perhatian BMKG banyak meleset, ya kok kenapa yang disalahkan batas normal 85/115? Ya kan? Jadi saya lucu ya, kemarin juga lihat gitu ya, saya sampaikan. Jadi ini kayak mendakwa sesuatu, ya, mendakwa batasan itu, tapi kita juga nggak tahu yang didakwakan itu apa kesalahannya. Apa dia membuat kesalahan, masyarakat bingung, di perakiraan selalu salah, kan nggak jelas ya. Ke satu, kedua alasannya ya supaya kita standar WMO pakai kapsul. Oke, Pak Tikno sudah mengeluarkan ketika pola hujan itu memang berdistribusi normal, ya namanya kan kita bicara normal, pasti distribusinya harus normal. Dan ketika dia normal, maka benar memang nilai 85% dari mu atau dari rata-rata ya, itu berhimpitan dengan T33, persentil 33, dan batas 1,15 atau 115 ya, ketika kurva hujan itu berdistribusi normal, itu memang berhimpitan di T66. Terus di mana salahnya?
Salahnya ketika ada kelupaan menceng kiri, menceng kanan. Ya itu memang dari dulu kita menyadari. Ya, menyadari dari dulu. Sama aja menggunakan standar deviasi juga ketika si kurva itu menceng kiri, menceng kanan itu nggak tepat-tepat banget pembagian plus minus setengah standar deviasi. Dan sekarang kan dibuktikan. Jadi coba-coba, ternyata T33 juga sulit mengidentifikasi. Semua sifat hujan jatuhnya bawah normal. Loh, terus gimana? Ingin menyalahkan sesuatu yang sudah eksis, yang juga sebenarnya sudah teruji dan sudah dipahami oleh masyarakat, kan intinya membingungkan. Nggak bisa menangkap tadi P33. Nanti setiap sifat hujan dikatakan di bawah normal, kan lucu. Lucu. Tapi ya itulah ya, ini kan ya nggak apa-apa ya, katanya mau mengikuti WMO. Ya sebenarnya sudah teruji ya, oleh Fatiknya juga sudah teruji. Ya kita juga dari dulu sebenarnya, saya sih menyadari ya, orang-orang tua kita dulu bikin sudah mengerti, tahu, bukannya tidak tahu gitu ya. Memang semuanya pasti ada kekurangan kelemahan. Kita ngomongnya distribusi normal, padahal hujan di musim kemarau gamma. Ya pastilah banyak kesalahan, mau pakai metode mana. Oke, ya kalau nggak ada komentar lagi, mudah-mudahan ini jadi masukan buat kalian. Bahan sudah saya berikan semua ya, jadi kembali kita masih menunggu lagi ya, di minggu ke depan itu sudah pelaksanaan UTS atau belum ya. Jadi kalau memang sudah dijadwalkan ya nggak apa-apa, karena begini ya, jadi ya, pengalaman yang lalu ya, saya kan memberi waktu ya, waktu itu ke Taruna, oke lah kita minggu ini nggak ngapa-ngapain, artinya UTS enggak, karena kan UTS kasih 2 minggu, pertemuan juga enggak. Nah kalau rekap tuh pertemuan saya cuma 15, ya memang 15, karena kan seminggu itu emang nggak ngapa-ngapain. Katanya di peraturannya juga pada periode UTS tidak boleh ada tatap muka. Ya saya kan mengikuti peraturan. Ternyata dosen-dosen lainnya enggak, kalau dia nggak ngadakan UTS dia tetap ngadakan tatap muka. Jadi sehingga totalnya nanti 16 kali pertemuan. Loh saya cuma 15. Ya ini sebenarnya memang saya nggak pakai seminggu gitu. Karena saya tahu itu jadwal ujian 2 minggu itu. Dan di minggu itu saya sudah selesai 7 kali ya, saya memberikan kepada Taruna waktu untuk minggu tenang dan nggak ngadain apa-apa. Ternyata mulanya dihukum. Nah nggak tahu nih nanti yang ini gimana ya. Seandainya minggu depan belum ada UTS, ya udah kita masuk pertemuan 8. Nanti totalnya harus 16 soalnya. 71 ya, 7 tatap, 1 UTS, 7 tatap, 1 UAS itu ya. Oke ya, kita tunggu aja nanti seperti apa. Oke, kalau gitu ya, waktunya juga sudah lebih ya. Cukup sekian dulu dari saya ya, sampai ketemu nanti hari Senin yang akan datang. Oke, selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore, Pak.